Selamat datang di channel Hellas ID. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya karena semuanya itu gratis, tidak merugikan kalian. Jadi silakan subscribe dan selamat menonton. Baik, langsung aja kembali lagi channel Hellas ID. Di video kali ini saya akan menyelesaikan praktikum serta menjelaskan mengenai materi dari trade base paralel dari mata kuliah sistem tersebar. Nah, sebelumnya apa sih gitu kan trade base ini? Trade base ini merupakan aliran yang dapat dieksekusi secara paralel dan bersamaan dengan trade lain gitu. Dalam sistem ini yaitu untuk berbagi sumber data dan daya informasi bersamaan. Pada proses tergantung pada sistem operasi di mana Anda menjalankan aplikasinya. Kemudian yaitu elemen dari trade. Elemen dari trade ini ada 3 ya. Yang pertama itu program counter, kemudian register, dan stack. Di sini bersama sumber daya dengan trade lain dari proses yang sama pada dasarnya mencakup sumber daya dan data serta sistem operasi. Sumber daya, data, dan sistem operasi. Operating system lah. Selain itu, trade memiliki status eksekusi sendiri, yaitu status trade dan dapat disinkronkan dengan trade lainnya. Kurang lebih seperti itu untuk elemennya. Kemudian selanjutnya yaitu status trade dapat berupa siap, berjalan, atau diblokir gitu. Jadi ketika sebuah trade dibuat, ia memasuki status siap. Sebuah thread dijadwalkan untuk dieksekusi oleh OS atau oleh sistem pendukung runtime. Dan ketika gilirannya tiba, ia memulai eksekusi dengan masuk ke status running. Thread dapat menunggu suatu kondisi terjadi, berpindah dari status berjalan ke keadaan diblokir. Setelah kondisi terkunci dihentikan, thread yang diblokir kembali ke status siap. Sebelah kanan ini adalah proses thread life circle ya. Di sini ada creation, kemudian ready, sudah siap nih. Kemudian di proses running, kemudian bisa balik lagi ke ready ketika tidak siap ya. Kemudian dilanjutkan setelah running langsung ke termination. Atau bisa juga ketika datanya tidak sesuai, maka bisa diblok. Keblok, kemudian datanya diolah lagi sehingga datanya bisa terbuka ya, unblock, kemudian bisa ready lagi, kemudian diolah lagi, running, kemudian bisa jadi termination. Oke, tamat. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya mengenai trade base paralel. Sekarang kita akan menuju kepada praktikumnya yaitu mengenai chapter 2, ngoding lagi. Langsung aja yuk. Baik, di sini kita akan langsung ke studi kasus dari chapter 2 ini. Di sini saya mengambil studi kasus dari Berir, MTC log 2, MTC log aja, MTC log MTC aja. Nah, di sini itu adalah studi kasusnya. Nah, yang file yang tidak ada nama studi kasusnya itu adalah file yang belum diubah-ubah gitu. Jadinya masih polos lah. Nah, di sini tuh saya buat di direktori praktikum untuk studi kasusnya, saya menyelesaikan dari 5 file yang masih polos ini. Sebenarnya sih bisa diselesain semua, cuman ya udah 5 aja lah. Nah, di sini saya ngambil kasus Berir. Nah, dari Berir yang pertama ini yang masih polos ini kurang lebih seperti ini ya. Cuman saya ubah-ubah, saya ganti jadi studi kasusnya seperti ini. Nah, di sini saya akan mengimport si time dan sleep dari from time, kemudian random trading, kemudian trade barrier. Nah, di sini saya membuat variabel dengan Rai, Farhan, Kevin, Putri, Helmi, Salsabila. Di sini saya membuat fungsinya yaitu fungsi main
dan di input parameternya yaitu barrier dan number. Di sini juga saya membuat variabel yang namanya value, diisi dengan random, metode random dikalikan 10. Kemudian di sini saya juga buat variabel MHS, di mana variabel MHS ini akan mengambil variabel name yang array-nya itu inputan nama ini. Nah, kemudian kita ini di pop, artinya jadi ketika kita di run, maka dari per outputnya itu akan mengeluarkan satu nama, satu nama, satu nama gitu. Tidak semuanya nama keluar gitu. Nah, kemudian ini adalah sleep dengan diisi dengan values ya, value. Kemudian sini saya ngeprint dengan nomor urut number, artinya number ini kita ngambil dari sini parameternya. Kemudian ini S ini kita ngambil dari format yang sudah dibuat nih di sini. Ini kita ambil persen S itu dari MHS ya. Dari MHS. Kemudian dari jadi nomor urut berapa, nama siapa, sudah sampai di kampus. Pada hari, nah hari ini persen ini adalah seat time. Kita ngambil dari seat time. Jadi pada hari, misalnya ini sekarang hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal sekian jam sekian misal dengan waktu values. Nah, values ini kita ngambil dari variabel ini. Jadi random gitu waktunya. Nah, nanti ini backslash n ini adalah kalau ibaratnya enter lah garis baru. Ini di sini untuk menunggu semuanya selesai, kita akan memberikan parameter barrier ini dengan tanda white, dengan tanda method white gitu. Jadi sambil menunggu ini selesai, terus menunggu ketika selesai, kemudian mengeprint lagi. Nah, di sini kita buat barriernya nih, buat barriernya. Nah, di sini itu kita buat variabel ya, bernama case atau bebas sih variabelnya apa aja. Nah, di sini itu ada metode dari barrier yang saya isikan 5. 5 itu sesuai dengan data array yang saya isikan. Kemudian di sini tambah 1. Nah, di sini for i, kemudian ini range-nya, range itu jangkauannya 5 sesuai data array ini. Kemudian kita beri variabel lagi yang namanya gasin lah. Nah, ini adalah metode thread-nya dengan target main. Main ini adalah fungsi yang sudah kita buat di atas. Dengan argumennya yaitu artinya case yang kita sudah buat variabelnya di sini. I ini adalah dari for i. Nah, di sini. Kemudian kita akan ngerunning variabel gasinnya dengan star. Ketika running ini kita akan memulai print yang di dalam stringnya itu mulai ya. Di sini kita dari mulai ini kita akan mengeprint yang namanya, yang akan memproses yang namanya case. Case ini kemudian akan bukan ngelooping ya, kayak akan memberikan output sebanyak 5 jangkauan ini sesuai outputan dari array ini. Kemudian print selesai. Nah, kita akan coba untuk runningnya. Di sini saya akan masuk dulu ke folder yang namanya chapter 2 praktikum. Nah, kemudian kita akan jalankan studi kasus barrier.py. Nah, di sini ada tulisan mulai, sudah memproses. Nah, nomor urut 3, Kevin sudah sampai di kampus pada hari Sabtu, April tanggal 9, jam 9.39 menit ya, berarti setengah 10 tahun 2022 dengan waktu 4,9 second misalnya. Nah, dia akan mengoutputkan 5 data seperti ini yang sudah diinputkan di sini, kemudian selesai. Gitu. Oke, ini untuk kasus barrier. Kita selanjutnya akan beralih ke kasus studi kasus MTC log 2 ya. Nah, di sini itu sebenarnya tidak terlalu banyak yang saya rubah-rubah, hanya bagian ini aja. Jadi di sini saya import trading time OS ya. Kemudian
thread, import thread lagi, random ya. Nah, di sini adalah trading untuk melakukan konkurensi yang akan mengeksekusi sebuah operasi. Memisahkan sebagian kode dan mengeksekusi di proses yang dibuatnya sendiri. Tentukan limit prosesnya untuk tidak menggunakan fungsi log. Oh, ini. Jadi yang studi kasus MTC log 2 ini menggunakan log definition gitu. Oke, di sini adalah variabel dari thread lognya. Ini adalah metode thread lognya. Kemudian ini adalah kelas dari my thread class yang mengambil eh, kelas dari thread. Di sini nih thread. Nah, di sini sudah dibuat fungsinya yaitu init dengan parameter self name duration. Kemudian di sini ada thread juga memanggil variabel initnya dimasukkan dengan parameter self. Nah, parameter self ini akan di eksekusi kemudian ditambah dengan name ya. Name kemudian sama dengan name self duration. Nah, ini name ini sama duration itu dari parameter yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian di sini adalah fungsi run ya. Run untuk parameter self-nya. Nah, di sini get pid untuk mendapatkan ID proses dari proses saat ini gitu. Jadi di sini ada thread log acquire ya. Kemudian dia ngeprint. Di sini ada save untuk parameternya self name, kemudian running ID dengan ID berapa, kemudian ditambah string ya, string get pid. Jadi nanti dia akan memunculkan ID ya. ID yang random gitu. Kayak 5 berapa? Kayak 1 2 3 misal gitu. Kemudian ini adalah backslash n ya. Ini itu untuk garis baru. Nah, di sini ada release do log proses untuk log definitionnya. Nah, di sini thread log kemudian release. Nah, di sini saya tambahkan yaitu time sleep kemudian self duration. Nah, ini bertujuan untuk kita agar bisa mengetahui berapa sih waktu yang diproseskan, berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk proses mendapatkan ID ini atau proses dari MTC log 2 ini. Kemudian kita print yang namanya parameter name selesai. Di sini sudah dibuat lagi yang namanya fungsi main di mana start time ini variable ini diisikan dengan uh, library time. Nah, kemudian dengan function time. Di sini adalah threadnya. Di thread 1 Michael MTC proses thread 1 rendit 1,10. Nah, begitu. Nah, di sini proses running ya. Jadi proses running selesai baru langsung proses pengeksekusian. Jadi yang proses pengembalian elemen dari proses yang sudah selesai. Jadi ketika ini selesai, maka dia akan proses pengembalian lagi. Jadi akan lanjut ke nomor 2, 3 dan selanjutnya. Pokoknya proses print n ya selesai. Nah, di sini adalah waktu untuk mengetahui juga waktu keseluruhannya maksudnya dari yang proses tersebut. Nah, di sini itu adalah print persen %s itu dia mengambil dari format ini ya, time. Kemudian dikurangin start time gitu. Oke, ini adalah save untuk mengeksekusi dari fungsi main sini. Ketika kita akan coba jalankan, kita akan studi kasus ya. PY studi kasus. Duh, kita copy aja kali dari sini ya. Nah, coba kita running. Dia akan memproses satu running. Nah, jadi dia ini kesimpulannya yaitu aduh, ini nggak bisa di itu lagi. Jadi kesimpulannya dia tuh mengeluarkan outputnya untuk yang bagian ini dulu. Nih, selesai ini dulu. Aji. Nah, selesaiin ini dulu. Ketika sudah selesai semua, dia baru proses thread yang selesainya gitu. Jadi
proses dulu, baru proses semua, baru selesai semua gitu. Nanti di MTC log biasa, jadi proses selesai. Kalau ini kan proses dulu semuanya selesaiin, baru nanti proses outputnya selesaiin dulu semua. Jadi masing-masing gitu loh, nggak sekalian aja gitu. Nah ini untuk yang MTC log 2. Selanjutnya kita akan coba yang bagian MTC lognya aja. Nah ini juga sama aja sih sebenarnya kayak tadi, cuman bedanya di sini saya mengubah. Bentar sebentar, saya kembali lagi ke tadi. Nah di sini itu saya, nah di sini itu ada, nah saya pindahin ke kanan dulu dah. Nah ini yang sebelah kiri ini log 2, yang sebelah kanan itu log aja. Di sini saya nambahin yaitu di bagian, nah thread lock release-nya ini. Nah dia kan thread lock release-nya ini ada di bawah ya. Kalau saya kan ditaruhnya di atas nih. Ada yang di atas. Nah kemudian saya tambahin time slip-nya di sini. Sedangkan di sini time slip-nya bebarengan gitu di sini. Nah tapi sini saya taruh di sini di bawah. Nah bedanya itu sih. Nah kemudian kita akan coba running untuk bagian log-nya ya. Kita bagian log-nya kita running. Nah, jadi pas proses ini tuh, ini adalah lagi proses thread 1, kemudian waktunya 10 second, kemudian proses thread 1 selesai gitu kan. Jadi bebarengan gitu loh. Yang sebelumnya kan dia nggak bebarengan gitu. Jadi proses dulu semuanya nggak kelar, baru tinggal proses thread yang outputnya gitu loh. Jadi masing-masing. Kalau ini kan kalau agak rapi gitu kan. Proses thread running, kemudian waktu second, segini, kemudian proses trade selesai. Nah ini untuk bagian MTC log aja. Sekarang kita akan menuju ke bagian MTC-nya aja. Nah di sini juga saya sama ya. Nah kita akan lihat perbedaannya. Nah di sini itu kita tidak mengimport trading ya. Sini juga nih. Sama ya berarti. Ini oh iya benar sama. Bedanya ini trade berarti. Oh iya tidak ada ini rent it nanti. Sip. Nah, di sini itu kita tidak menggunakan yang namanya thread log atau definition log, log definition gitu loh. Jadi kita tambahkan ini kan di sini nih. Nah, kalau kita yang sebelah studi kasus MTC ini tidak ada rilis thread lognya gitu. Jadi di sini saya cuma nambahin waktu slipnya aja. Mau ngetahui waktunya berapa gitu kan. Nah, itu sih bedanya, ada yang pakai log definition, ada yang tidak menggunakan log definition gitu. Nah, ketika kita coba run untuk bagian MTC-nya aja, dia akan seperti apa. Nah, jadi sama gitu kayak proses MTC log 2 tadi. Dia proses dulu, baru dia langsung semuain outputnya gitu seperti ini. Nah, tapi bedanya dia tidak menggunakan log definition ya. Nah, ini secondnya nih. Waktu yang dikerjakan selama semuanya. Nah, ini adalah waktu per pengerjaan gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba ke studi kasus dari trade definition. Ini adalah studi kasus terakhir saya. Di sini itu saya mengimport trading ya, trading, kemudian time, kemudian si time. Nah, di sini saya membuat fungsi yang namanya me trade number ya. Jadi ketika kita di return print, ini adalah trade definition. Nah, and kemudian ini adalah fungsi dari pengambilan data dari ini trade number. Sebenarnya ini bisa saya ganti jadi numbernya aja sih. Cuman biar lebih apa namanya, sesuai dengan nama filenya, jadi kasih trade di depannya. Sebenarnya ini numbernya juga nggak apa-apa sih, gini doang nggak apa-apa. Aduh, nih kayak gini doang nggak apa-apa number nih, tetap jadi kok. Nah kemudian
Di sini backslash n garis baru untuk waktunya selesai, kemudian ini adalah format dari si time. Jadi nanti numbernya berapa, kemudian formatnya berapa. Maaf, numbernya berapa, waktu selesainya berapa gitu. Nah, di sini adalah fungsi mainnya lagi dengan variabel thread yang isinya array kosong. For i int range jangkauannya 10, kemudian kita buat variabel t ya, artinya thread ini sih bebas sih sebenarnya variabelnya. Kemudian kita diisi dengan thread ini, import ini ya thread modul ya. Kemudian thread dari kemudian target yaitu ini, targetnya function me gitu kan. Argumennya i dari for i ini. Kemudian dia akan di thread appends, maka tambahkan t gitu kan pengerjaannya. Nah, di sini adalah proses dari thread definitionnya, kemudian terakhir join. Jadi proses ini kelar dulu, baru ini. Kemudian ini adalah if name, yaitu untuk menjalankan file ininya, mainnya, fungsi mainnya. Langsung saja kita coba untuk running dari studi kasus thread definition. Nah, dia akan tampil seperti ini. Duh, ini nggak bisa itu lagi. Nah, di sini ini adalah thread definition tipe nih. Bentar. Nah, di sini adalah thread definition N0 ya. N0 dengan waktu selesai pada hari Sabtu, April 9 dan jam 10 2022. Begitupun seterusnya. Bedanya di sini nih. Bedanya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Artinya ini 10 ya, cuman sampai 9 dari 0 mulainya soalnya. Kemudian waktunya kita berbeda nih. Waktunya sama ya. 48, 48, 48. Kebetulan sama sih waktunya. Oke, untuk studi kasus dari chapter 2 ini kurang lebih mohon maaf. Selamat mencoba dan terima kasih.